Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang kami hormati Sohibul Bait, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Asatidah Pondok Pesantren Nurul Huda, yang berbahagia santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini dengan rahmat Allah, dengan taufik dan hidayah Allah, kita dapat berkumpul di sini bermuajahah dalam rangka rutinitas kita, yaitu pengajian keliling setiap hari Senin. Mudah-mudahan pertemuan kita dan perkumpulan kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi kita telah mendengar bersama-sama apa yang disampaikan oleh khatib, oleh latihan khitabah yang bernama Nadib, yang menerangkan tentang betapa pentingnya seorang anak hormat kepada orang tuanya. Bagaimana pentingnya seorang anak hormat kepada orang tuanya, bagaimana pentingnya seorang anak memuliakan orang tuanya. Hadirin hadirin yang dirahmati Allah, diceritakan di sebuah kitab di mana satu hari Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, siapakah orang yang menjadi tetanggaku besok di surga? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan Nabi Musa dengan wahyunya, wahai Musa, orang yang akan menjadi tetanggamu nanti di surga adalah orang yang bernama ini, di kampung ini, temuilah dia agar kamu tahu siapa yang akan menjadi tetanggamu di surga. Setelah Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah dan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam dicarilah orang itu. Siapa sih gerangan orang yang nanti akan menjadi tetanggaku di surga? Maka dicarilah oleh Nabi Musa sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ditemukanlah seorang pemuda, seorang laki-laki yang di sana kerjaannya jualan daging sapi. Akhirnya ditanya, wahai pemuda, apakah benar engkau yang namanya ini tinggal di alamat ini? Betul. Bolehkah aku ikut ke rumahmu? Oh boleh, silakan. Kemudian pemuda ini menyelesaikan jualannya, beres-beres barangnya, kemudian kembali ke rumahnya bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sampai di rumahnya Nabi Musa, dilihat apa sih kelebihan orang ini, kok sampai orang ini ditunjuk oleh Allah sebagai tetanggaku di surga. Maka kemudian dilihat apa yang dilakukan pemuda ini. Ternyata kemudian nyampe di rumahnya, tiba-tiba pemuda ini di rumahnya ada kayak semacam rumah burung tapi besar. Diambillah rumah burung itu besar, keranjang. Ternyata di sana ada seorang wanita yang sudah tua, dia sudah lumpuh.
kemudian diambil orang tua ini, dimandikan, setelah dimandikan diganti baju yang hangat, kemudian disuapi makanan, kemudian ditidurkan lagi di keranjang itu, ditaruh di atas lagi. Nabi Musa melihat ketika sang anak ini merawat orang tua ini, bibir orang tua ini berkata, "Ya Allah, jadikanlah putraku menjadi tetangganya Nabi Musa besok di surga." Nabi Musa sudah bertanya, "Wahai pemuda, siapakah wanita itu?" Dia menjawab, "Itu adalah ibuku yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu apa-apa. Dia semuanya saya ngurus. Saya yang mandikan, saya yang nyuapin, kemudian saya yang gantiin bajunya. Kalau dia lagi mau BAB, mau saya yang membersihkan, saya yang nyeboi. Semuanya saya ngurus." Kata Nabi Musa, "Wahai pemuda, apa yang kau lakukan, Allah ridho kepadamu. Ketahuilah ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adalah Musa alaihissalam. Saya adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau adalah tetanggaku besok di dalam surga." Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, ini sebuah kisah yang patut kita renungkan, bahwa siapapun kita, kalau kita mau menghormati ibu kita, mau menghormati orang tua kita, mau memuliakan orang tua kita, mau merawat orang tua kita, di saat orang tua kita sudah tidak mampu apa-apa, kita rawat, kita berbuat, kita lakukan gimana sekiranya ibu dan bapak kita nyaman, maka insya Allah tidak ada tempat bagi kita kecuali surga. Siapakah yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga, maka dia harus dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya Allah bisa didapat. Dari mana ridhonya Allah bisa didapat? Katanya Allah, katanya Rasulullah, ridho Allah biridho walidain wa suhtullah bi suhti walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cari ridhonya bapak ibunya. Siapa yang sudah dapat ridhonya bapak ibunya, berarti dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sudah dapat ridhonya Allah, berarti dia calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini oleh Allah dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.